Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 9, anak-anak ibu yang ibu banggakan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar dari tempat masing-masing ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Alisa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kita akan belajar tentang teks diskusi bagian 2, karena kemarin kita sudah belajar tentang teks diskusi bagian pertama yang berisi tentang pengertian diskusi, unsur-unsur pendukung diskusi, kemudian jenis-jenis diskusi dan proses pelaksanaan diskusi. Nah, di bagian 2 ini kita akan belajar untuk memahami teks diskusi dan cara menyampaikan pendapat serta tanggapan dalam diskusi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang mengemukakan sebuah masalah atau isu dengan memberikan minimal 2 sudut pandang isu tersebut dan memberikan kesimpulan atau rekomendasi terhadap isu yang dikemukakan. Teks diskusi juga memiliki pengertian lain, adalah teks yang memaparkan 2 pendapat yang bertolak belakang dalam menanggapi masalah yang disampaikan secara argumentatif dengan pemikiran logis dan bahasa yang efektif. Perbedaan teks diskusi dan laporan diskusi. Teks diskusi hanya berisi struktur pokok diskusi, yaitu isu, argumen atau pendapat, dan simpulan atau konklusi. Sedangkan laporan diskusi isinya lebih lengkap karena memuat masalah yang dibahas, waktu dan tempat diskusi, peserta dan pemimpin diskusi, serta hasil diskusi. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan tanggapan dalam diskusi. Tanggapan dalam diskusi bisa berupa persetujuan ataupun penolakan atau sanggahan. Nah, jika tanggapan yang kalian sampaikan berupa sanggahan atau penolakan, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik disertai alasan yang logis. Kedua, yang ditolak adalah pendapatnya, bukan orang yang menyampaikan pendapat. Ketiga, menghilangkan rasa sentimen, kurang senang, atau jengkel terhadap orang yang menyampaikan pendapat. Keempat, tidak mencemooh atau menghina atau menyinggung perasaan. Kelima, menunjukkan bagian yang terdapat kelemahan atau kesalahan sehingga peserta diskusi puas. Keenam, menyampaikan penolakan pendapat melalui moderator. Nah, sekarang jika tanggapan yang kalian sampaikan adalah berupa persetujuan, maka caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah diterima dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, persetujuan disampaikan secara objektif
dan didukung dengan fakta, bukti, atau keterangan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam berkomentar. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Materi ini akan berlanjut di materi teks diskusi bagian 3 tentang struktur kebahasaan, struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Terima kasih bagi semua yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Setelah ini, kita akan lanjutkan diskusi di WA grup kelas. Jangan kemana-mana ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.